Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gagal tumbuh dan stunting. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 18, yaitu Anissa Maharani, Jinda Novita, Anggit Rizkika, dan Dinda Gleni Paltria. Pertama-tama, kita belajar mengenai gagal tumbuh dulu ya. Apa sih itu gagal tumbuh? Gagal tumbuh adalah keadaan keterlambatan pertumbuhan fisik pada bayi dan anak yang mana kondisi badan anak tidak sesuai dengan tinggi badannya. Berat badan anak tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya dalam 2 waktu pengamatan menurut kurva pertumbuhan. Apa aja sih tanda-tanda gagal tumbuh? Yang pertama, posisi berat badan di grafik pertumbuhan mengalami penurunan lebih dari 2 persentil utama, yaitu 3, 15, 50, 85, dan 97. Selanjutnya, berat badan anak tetap selama 2 kurun waktu pengamatan. Selanjutnya, berat badan anak kurang dari -2 standar deviasi. Kemudian, kurangnya penambahan berat badan yang diikuti dengan pertambahan tinggi badan tidak sesuai dengan umur anak. Kemudian, kita dapat melihat ada 3 gambar yang menunjukkan anak yang tidak naik berat badannya. Pada gambar ketiga, menunjukkan peristiwa lost growth, yaitu garis pertumbuhan menurun atau berat badan yang lebih rendah dari bulan lalu. Pada gambar keempat, menunjukkan peristiwa flat growth, atau garis pertumbuhan mendatar di mana berat badan anak sama dengan bulan lalu. Pada gambar kelima, menunjukkan peristiwa growth faltering, atau garis pertumbuhan naik tetapi pindah ke pita warna di bawahnya. Selanjutnya, ada faktor risiko gagal tumbuh. Faktor risiko yang pertama adalah bayi yang mengalami berat badan lahir rendah, yaitu memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gram. Bayi dengan BBLR cenderung memiliki fungsi organ yang belum matur, sehingga bayi mengalami kesulitan untuk pertumbuhannya. Faktor risiko yang kedua, anak atau bayi yang memiliki riwayat penyakit. Untuk penyebab gagal tumbuh dibagi menjadi 2 macam. Penyebab yang pertama disebut penyebab organik, yaitu merupakan penyebab karena kurangnya asupan gizi, gangguan penyerapan kalori, BBLR, dan penyakit infeksi. Untuk penyebab yang kedua adalah penyebab non-organik, yaitu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, kurangnya asuhan fisik, dan emosional. Nah, gagal tumbuh ini ternyata memiliki dampak negatif bagi anak. Dampak negatif yang pertama adalah dapat berujung pada kondisi malnutrisi yang bisa berlanjut ke stunting. Dampak negatif kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terhambat. Selanjutnya, yaitu bisa terdapat masalah metabolisme anak dalam jangka waktu yang panjang. So, bagaimana cara pencegahan dan pengendalian gagal tumbuh? Untuk pencegahannya, yang pertama adalah dengan mengenali gejala klinis sehingga dapat dilakukan diagnosis dan intervensi dini. Yang kedua, dengan pemantauan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak secara berkala. Yang ketiga, dengan memberikan makanan yang bergizi dan cukup sesuai usianya. Untuk pengendaliannya, yang pertama dengan memberikan asupan kalori dan protein untuk tumbuh kejar anak. Yang kedua adalah pola asuh dari orang tua yang baik. Yang ketiga, dengan memperbaiki pola makan anak dan konsultasi ke dokter. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan pengobatan penyakit yang diderita pada anak apabila memang penyebab dari gagal tumbuh karena suatu penyakit. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang stunting.
Apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting merupakan penggambaran dari status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada balita, seperti karakteristik balita maupun faktor sosial ekonomi. Berikut merupakan tanda-tanda stunting. Yang pertama, tubuh lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, wajah terlihat lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, menjadi lebih pendiam. Yang keempat, pertumbuhan gigi terlambat. Yang kelima, mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Dan yang terakhir, kesulitan belajar dan fokus. Yang berikutnya, faktor resiko stunting. Yang pertama, panjang lahir berisiko 16,43 kali. Yang kedua, pendidikan ibu yang rendah berisiko 3,27 kali. Yang ketiga, anak yang tinggal di desa berisiko 2,45 kali. Yang keempat, berat badan lahir rendah berisiko 4,5 kali. Yang kelima, tidak imunisasi berisiko 6,38 kali. Dan yang terakhir, tidak ANC. Nah, apa saja sih yang menjadi penyebab dari stunting? Yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Kedua, infeksi berulang atau kronis. Ketiga, sanitasi yang buruk. Dan yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan. Lalu, bagaimana dampak negatif dari stunting? Anak yang mengalami stunting, kecerdasannya di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Dan anak akan lebih tinggi beresiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Untuk itu, kita perlu mencegah agar tidak terjadi stunting dengan cara mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui, memberikan nutrisi yang baik seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia, rutin memeriksa kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan, serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Selain pencegahan stunting, tentu saja terdapat pengendalian stunting, yaitu Puskesmas dan Posyandu memantau masyarakat, diantaranya melalui penimbangan pengukuran, serta pengisian kartu menuju sehat, pemberian kapsul vitamin A, praktek pemberian makanan bayi dan anak, pendidikan gizi balita, minum tablet tambah darah bersama untuk mengatasi anemia pada remaja putri, dan penyuluhan pada kelas ibu hamil. Jadi gimana nih? Udah pada paham kan mengenai gagal tumbuh dan stunting? Pastinya udah dong. Oke, sekian dulu materi gagal tumbuh dan stunting dari kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya guys. Thank you.